Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, sehebat apapun kita merencanakan hidup, tetap saja ada hal-hal yang di luar kendali. Ada yang tiba-tiba sakit, ada yang tiba-tiba gagal, ada yang tiba-tiba kehilangan. Semua itu mengajarkan kita satu hal. Kita ini lemah, kita ini terbatas, dan kita hanya bisa tenang jika pasrah kepada Allah. Bismillah. Semoga setiap kata ini menjadi cahaya dalam hidup kita. Makna pasrah yang sebenarnya. Saudaraku, setiap manusia pasti pernah merasa hidup ini berat. Masalah datang silih berganti, kadang belum selesai satu ujian sudah datang ujian berikutnya. Hati terasa lelah, pikiran kacau, bahkan doa pun terasa hampa. Disinilah banyak orang mulai putus asa. Ada yang marah pada dirinya, ada yang marah pada keadaan, bahkan ada yang kecewa kepada Allah. Padahal ada satu jalan yang membuat hati benar-benar tenang, yaitu pasrah kepada Allah. Pasrah bukan berarti menyerah. Pasrah bukan berarti berhenti berusaha. Pasrah bukan berarti malas. Pasrah adalah menyerahkan hasil setelah berjuang. Pasrah adalah percaya bahwa Allah lebih tahu apa yang terbaik. Pasrah adalah keyakinan bahwa semua takdir pasti ada hikmahnya, saudaraku. Jangan salah memahami pasrah. Sebagian orang mengira pasrah sama dengan putus asa. Itu keliru. Pasrah justru tanda iman. Pasrah adalah puncak tawakal. Orang yang pasrah berarti ia sudah melakukan bagian terbaiknya. Ia bekerja, ia berusaha, ia berdoa. Lalu ia serahkan semuanya kepada Allah. Disitulah letak kekuatan seorang hamba. Karena ia sadar bahwa dirinya terbatas. Ia sadar bahwa dirinya tidak bisa mengendalikan segalanya. Ia tahu bahwa hasil sepenuhnya dalam kendali Allah. Dengan kesadaran itu hatinya menjadi tenang. Hidup terasa ringan, ia tidak lagi terlalu takut gagal, ia tidak lagi terlalu khawatir kehilangan, karena ia percaya jika Allah menetapkan sesuatu pasti itu yang terbaik. Saudaraku, banyak orang mencari ketenangan dengan cara yang salah. Ada yang mengejar harta, ada yang mengejar jabatan, ada yang mengejar pujian manusia, tapi semua itu sementara. Hari ini dipuji, besok dicaci, hari ini kaya besok bisa miskin, hari ini sehat besok bisa sakit. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Namun pasrah kepada Allah memberikan ketenangan yang tidak pernah habis. Karena pasrah bersumber dari iman, pasrah bersumber dari keyakinan, pasrah bersumber dari cinta kepada Allah. Hati yang pasrah tidak mudah goyah, hati yang pasrah tidak mudah gelisah, hati yang pasrah tetap kuat meski badai datang, hati yang pasrah tetap tegar meski dunia menolak. Saudaraku, kita seringkali terlalu sibuk mengatur hidup. Seakan-akan semua bisa kita kendalikan. Seakan-akan semua tergantung pada usaha kita. Padahal berapa banyak rencana yang gagal, berapa banyak usaha yang hancur, berapa banyak doa yang belum terkabul. Semua itu mengajarkan kita satu hal, bahwa kita tidak berkuasa, bahwa kita hanya makhluk, bahwa kita hanya bergantung pada Allah. Inilah makna pasrah yang sesungguhnya. Pasrah membuat hati berhenti menuntut berlebihan. Pasrah membuat kita berhenti menyalahkan keadaan. Pasrah membuat kita berhenti membandingkan diri dengan orang lain, karena setiap orang punya jalan takdirnya sendiri. Setiap orang punya ujiannya masing-masing. Dan Allah lebih tahu apa yang pantas untuk kita, saudaraku. Pernahkah engkau merenung, mengapa ada doa yang tidak dikabulkan? Mengapa ada harapan yang tidak tercapai? Bukan karena Allah tidak sayang, bukan karena Allah tidak mendengar, tetapi karena Allah tahu apa yang kita butuhkan, bukan hanya apa yang kita inginkan. Terkadang Allah menunda sesuatu untuk melindungi kita. Terkadang Allah tidak memberi apa yang kita minta, untuk menggantinya dengan yang lebih baik. Betapa banyak doa yang dulu kita paksakan, kini kita bersyukur Allah tidak mengabulkannya. Betapa banyak keinginan yang dulu kita kejar, kini kita sadar itu bukan yang terbaik. Disitulah kita belajar arti pasrah. Pasrah adalah menerima dengan ridha. Pasrah adalah meyakini bahwa Allah tidak pernah salah. Pasrah adalah membiarkan hati istirahat dalam genggaman Allah. Saudaraku, hati yang pasrah adalah hati yang damai. Ia tidak lagi dikuasai oleh rasa takut, tidak lagi dikuasai oleh rasa cemas, tidak lagi dikuasai oleh rasa kecewa. Karena ia yakin Allah bersamanya, Allah mengatur hidupnya, Allah melindunginya, Allah mencukupinya. Inilah ketenangan sejati, ketenangan yang tidak bisa dibeli, ketenangan yang tidak bisa dicuri, ketenangan yang hanya Allah bisa beri, dan itu hanya bisa diraih dengan pasrah.
Bedanya pasrah dan putus asa. Saudaraku, sering sekali orang salah memahami makna pasrah. Ada yang mengira pasrah itu artinya berhenti berusaha, duduk diam tanpa ikhtiar, hanya menunggu takdir datang tanpa melakukan apa-apa. Padahal itu bukan pasrah, melainkan putus asa. Pasrah yang benar adalah berusaha dengan sepenuh hati, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah. Ibarat seorang petani yang menanam benih, ia menyiapkan tanahnya, ia menyiram setiap hari, ia membersihkan rumput liar, ia menghalau hama. Semua itu adalah ikhtiarnya. Tetapi hasil panen tetap bukan di tangannya. Bisa jadi hasilnya melimpah, atau bisa jadi gagal total. Disitulah letak pasrah. Ia bekerja keras, tetapi ia sadar hasilnya bukan miliknya, melainkan keputusan Allah. Saudaraku, ingatlah bahwa kita diperintahkan untuk berusaha. Allah tidak suka hamba yang malas. Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan agar kita bekerja mencari rezeki yang halal. Namun setelah usaha dilakukan, maka serahkanlah hasilnya kepada Allah. Karena sehebat apapun perhitungan manusia, tetap Allah yang menentukan. Banyak orang bingung ketika menghadapi kegagalan. Ada yang marah, ada yang putus asa, bahkan ada yang menyalahkan Allah. Padahal kegagalan bukan berarti Allah tidak sayang. Justru disitulah Allah ingin menguji. Apakah kita masih percaya kepadanya? Orang yang pasrah tidak akan hancur karena kegagalan. Ia akan berkata, mungkin ini bukan jalanku. Mungkin Allah ingin aku belajar lebih sabar. Mungkin Allah ingin aku melangkah ke arah lain yang lebih baik. Inilah perbedaan besar antara pasrah dan putus asa. Orang yang putus asa berhenti melangkah, tetapi orang yang pasrah tetap melangkah dengan keyakinan. Saudaraku, pernahkah engkau melihat seorang anak kecil yang belajar berjalan? Ia jatuh berulang kali, ia menangis, ia sakit, tetapi ia tetap bangkit. Ia tidak menyerah. Begitu pula kita dalam hidup, kita akan jatuh berkali-kali, kita akan gagal berkali-kali, tetapi jangan berhenti, teruslah bangkit. Lalu pasrahkan hasilnya kepada Allah. Pasrah membuat hati kita seimbang, tidak terlalu gembira berlebihan ketika berhasil, tidak pula terlalu sedih berlebihan ketika gagal, karena ia yakin keduanya berasal dari Allah. Dengan sikap ini hidup terasa lebih ringan, lebih stabil, dan lebih damai, saudaraku. Nabi Muhammad SAW pernah mengajarkan doa yang indah. Jika engkau meminta sesuatu, mintalah dengan usaha dan doa. Lalu jika berhasil, katakanlah ini adalah karunia Allah. Dan jika gagal, katakanlah Allah lebih tahu yang terbaik. Doa ini mengajarkan kita tentang pasrah. Doa ini menuntun kita agar tidak berlebihan dalam berharap kepada dunia, melainkan selalu berharap hanya kepada Allah. Orang yang pasrah tidak akan terikat oleh hasil. Ia tetap bekerja sungguh-sungguh, tetapi hatinya tidak diperbudak oleh keinginan. Ia tahu bahwa dunia hanyalah tempat singgah, sementara kehidupan abadi ada di akhirat. Saudaraku, bayangkan jika seluruh hidup kita hanya diikat oleh hasil, maka kita akan mudah kecewa, kita akan mudah putus asa. Tetapi jika hidup kita diikat oleh pasrah kepada Allah, maka setiap kejadian menjadi indah, kemenangan menjadi syukur, kegagalan menjadi pelajaran, sakit menjadi penghapus dosa, dan kehilangan menjadi tanda cinta Allah. Bukankah Allah berjanji dalam Al-Quran bahwa siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan kebutuhannya? Janji ini begitu agung. Tidak ada jaminan di dunia ini yang lebih kuat dari janji Allah. Maka jangan pernah ragu, jangan pernah takut. Teruslah berusaha sebaik mungkin. Lalu pasrahkan hasilnya kepada Allah, karena hanya dengan itulah kita bisa menjalani hidup dengan tenang, penuh kesabaran, penuh kekuatan, dan penuh cinta kepada Allah. Inilah bedanya pasrah dengan putus asa. Pasrah adalah energi, pasrah adalah iman, pasrah adalah jalan menuju ketenangan, sementara putus asa adalah kelemahan, adalah keraguan, dan adalah jalan menuju kehancuran. Maka jangan pernah salah memahami, pasrah bukan berarti berhenti berusaha. Pasrah justru membuat kita lebih semangat berusaha, karena kita tahu hasil akhirnya pasti baik jika Allah yang memilihkannya. Tenang dengan pasrah kepada Allah. Pasrah kepada Allah bukan berarti menyerah tanpa usaha. Pasrah justru hadir setelah ikhtiar sudah dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ketika hati sudah berusaha keras, ketika pikiran sudah mencari jalan keluar, ketika tenaga sudah dicurahkan, barulah kita sandarkan semua hasilnya kepada Allah.
Sebab yang maha menentukan hanyalah Dia. Seringkali manusia merasa mampu mengatur semuanya, padahal sejatinya manusia hanya bisa merencanakan. Sedangkan Allah yang maha menetapkan. Pasrah adalah keadaan ketika hati merasa damai. Meskipun jalan hidup berbeda dari harapan, pasrah membuat kita tenang. Meskipun doa belum terkabul, pasrah menjadikan kita kuat meskipun banyak cobaan. Karena kita yakin bahwa di balik setiap kejadian pasti ada hikmah. Mungkin kita tidak langsung melihatnya, mungkin butuh waktu untuk memahaminya, tetapi pada akhirnya hati akan menyadari bahwa semua yang Allah tetapkan selalu yang terbaik. Saudaraku, pernahkah kamu merasakan sesuatu yang dulu kamu anggap musibah, tetapi akhirnya justru menjadi jalan menuju kebaikan? Itulah bukti bahwa kepasrahan tidak pernah mengecewakan. Kepasrahan membuat kita lebih dekat dengan Allah. Kepasrahan menjauhkan kita dari rasa putus asa. Kepasrahan mengajarkan kita untuk terus berbaik sangka kepada Allah. Walaupun keadaan tampak buruk di mata manusia, pasrah juga bukan berarti malas. Pasrah bukan alasan untuk tidak bekerja. Pasrah bukan dalih untuk tidak berusaha. Pasrah adalah puncak dari keyakinan bahwa setelah semua daya dicurahkan, tidak ada yang lebih layak diandalkan selain Allah. Tidak ada yang lebih kuat untuk kita gantungkan selain Allah. Dan tidak ada yang lebih berkuasa selain Allah. Hati yang pasrah adalah hati yang ringan. Ia tidak terbebani oleh ambisi berlebihan. Ia tidak terikat oleh dunia secara berlebihan. Ia bisa menikmati hidup sederhana, karena ia tahu bahwa rezeki bukan karena kepintaran, rezeki bukan karena kekuatan, rezeki bukan karena banyaknya koneksi, melainkan murni karena kehendak Allah. Dengan pasrah kita belajar menerima. Menerima bukan berarti berhenti, tetapi menerima dengan lapang dada bahwa apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Yang bisa kita lakukan hanyalah berusaha di hari ini dan memperbaiki untuk hari esok. Inilah yang membuat orang yang pasrah selalu tenang, karena ia tidak hidup dalam penyesalan dan tidak pula tenggelam dalam ketakutan terhadap masa depan. Pasrah adalah jalan tengah antara usaha dan doa. Di satu sisi kita berjuang sekuat tenaga, di sisi lain kita tunduk sepenuh hati. Inilah keseimbangan yang diajarkan Islam. Inilah yang membuat hidup tidak goyah meski badai menghadang. Inilah yang menjadikan iman semakin kokoh meski dunia berbalik arah. Maka saudaraku, jangan pernah takut jika doa belum terjawab. Jangan pernah merasa kecewa jika harapan belum menjadi nyata. Sebab Allah tahu apa yang kita butuhkan lebih dari apa yang kita inginkan. Allah memberi bukan selalu sesuai permintaan, tetapi selalu sesuai kebutuhan. Dan Allah menunda bukan untuk menyiksa, tetapi untuk menyiapkan sesuatu yang lebih indah. Hati yang pasrah akan melihat dunia dengan kacamata iman. Ia tidak silau dengan kemewahan. Ia tidak goyah dengan ujian. Ia tidak iri dengan nikmat orang lain, karena ia tahu setiap orang sudah punya takarannya masing-masing. Dan Allah tidak pernah salah dalam memberi takaran, saudaraku. Jika hari ini kamu sedang diuji dengan kesempitan, percayalah itu adalah jalan Allah untuk menguatkan. Jika hari ini kamu kehilangan sesuatu yang kamu cintai, percayalah itu adalah jalan Allah untuk membersihkan hatimu. Jika hari ini kamu merasa doa belum dijawab, percayalah itu adalah cara Allah untuk mendekatkanmu lebih lama dalam sujud. Semua itu adalah bagian dari kasih sayang Allah. Meskipun kadang kita sulit memahami, pasrah membuat hidup ini lebih ringan. Kita tidak lagi terlalu takut gagal, karena kita tahu kegagalan bukan akhir. Kita tidak lagi terlalu sombong saat berhasil, karena kita tahu keberhasilan pun bukan semata hasil usaha kita. Semuanya adalah titipan dari Allah, dan kapan saja bisa diambil kembali olehnya. Maka berbahagialah orang yang mampu pasrah, sebab ia akan menjalani hidup tanpa rasa terbebani. Ia akan menerima kenyataan dengan hati lapang. Ia akan terus berusaha tanpa rasa takut. Ia akan terus berdoa tanpa rasa bosan, karena ia yakin Allah selalu bersamanya. Allah selalu mendengar bisikan hatinya, dan Allah tidak pernah meninggalkan hamba yang berharap kepadanya. Pasrah dalam doa dan usaha. Doa dan usaha bertemu dalam kepasrahan kepada Allah, karena seringkali manusia salah mengerti. Ada yang terlalu sibuk berdoa namun melupakan usaha. Ada pula yang terlalu sibuk berusaha hingga lupa berdoa. Padahal keduanya harus berjalan beriringan.
Doa adalah wujud pengakuan bahwa kita ini lemah, dan usaha adalah bukti bahwa kita bersungguh-sungguh. Sedangkan pasrah adalah puncak dari keduanya. Ketika doa sudah dipanjatkan dengan tulus, ketika usaha sudah dilakukan dengan penuh keseriusan, barulah hati menyerahkan semuanya kepada Allah. Disinilah letak ketenangan, sebab hati yang pasrah tidak lagi menuntut hasil tertentu, melainkan menerima apapun yang Allah tetapkan. Hati yang pasrah tidak mudah kecewa, karena ia sadar bahwa yang terbaik menurut manusia belum tentu terbaik menurut Allah. Doa dan usaha tanpa pasrah akan membuat hati gelisah, karena kita selalu menunggu hasil sesuai kehendak kita. Namun doa dan usaha yang diakhiri dengan pasrah akan melahirkan ketenangan, karena kita tahu bahwa hasil akhirnya adalah milik Allah. Saudaraku, berdoa adalah cara kita berbicara dengan Allah, sedangkan pasrah adalah cara kita mendengarkan jawabannya. Mungkin jawaban itu berupa kabar gembira, mungkin berupa penundaan, mungkin berupa ujian, tetapi semuanya adalah jawaban yang penuh hikmah. Bukankah sering kita dengar bahwa Allah menjawab doa dengan 3 cara? Pertama, Allah memberi apa yang kita minta. Kedua, Allah menunda hingga waktu yang tepat. Dan ketiga, Allah menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Maka pasrah adalah kunci agar kita tidak kecewa dalam menanti jawaban, sebab orang yang pasrah tahu bahwa apapun yang Allah berikan pasti mengandung kebaikan. Saudaraku, ketika engkau berusaha keras lalu hasilnya tidak sesuai harapan, jangan dulu bersedih, karena mungkin Allah ingin mengajarkan kesabaran. Ketika engkau sudah berdoa lama lalu doa itu belum terkabul, jangan merasa ditinggalkan, karena mungkin Allah ingin engkau lebih lama berdoa dan lebih lama dekat dengannya. Ketika engkau kehilangan sesuatu yang kau cintai, jangan berprasangka buruk, karena mungkin Allah ingin menggantikannya dengan sesuatu yang lebih mulia. Inilah rahasia pasrah. Inilah yang membuat hati tetap tegar meskipun jalan hidup berliku. Pasrah dalam doa dan usaha akan membuatmu selalu kuat, sebab engkau tidak lagi bergantung pada manusia. Engkau tidak lagi takut pada dunia. Engkau hanya menggantungkan hatimu kepada Allah, dan siapa yang menyerahkan urusannya kepada Allah, maka Allah cukup baginya. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran, barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Ayat ini bukan hanya janji tetapi juga penegasan bahwa pasrah bukan sekadar teori, melainkan sumber kekuatan nyata bagi hati yang percaya. Saudaraku, mari kita belajar bahwa tidak semua yang kita inginkan baik untuk kita. Tidak semua yang kita rencanakan bisa terjadi. Tidak semua yang kita kejar bisa kita raih. Dan justru disitulah letak pelajaran terbesar, bahwa kita ini hanyalah hamba, sedangkan Allah adalah Tuhan yang Maha Mengatur. Maka, mengapa masih ada rasa gelisah ketika kita sudah tahu Allah yang mengatur? Mengapa masih ada rasa takut ketika kita sudah tahu Allah yang menjaga? Mengapa masih ada rasa putus asa ketika kita sudah tahu Allah yang Maha Kuasa? Bukankah seharusnya hati kita lebih tenang dengan berserah diri? Saudaraku, jangan biarkan doa hanya menjadi rutinitas tanpa rasa pasrah. Jangan biarkan usaha hanya menjadi kesibukan tanpa menyerahkan hasilnya. Karena doa yang tanpa pasrah akan melahirkan kecewa. Usaha tanpa pasrah akan melahirkan putus asa. Tetapi doa dan usaha yang disertai pasrah akan melahirkan ketenangan dan kebahagiaan. Orang yang pasrah tidak akan merasa kekurangan, karena ia yakin rezeki datang dari Allah. Orang yang pasrah tidak akan merasa kesepian, karena ia yakin Allah selalu bersamanya. Orang yang pasrah tidak akan mudah rapuh, karena ia yakin segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah dengan penuh kasih sayang. Maka saudaraku, jika hari ini engkau berdoa, berdoalah dengan penuh keyakinan. Jika hari ini engkau berusaha, berusahalah dengan sungguh-sungguh. Dan setelah itu serahkan semuanya kepada Allah. Biarkan Allah yang menata hidupmu, biarkan Allah yang memilihkan jalan terbaik. Dan biarkan Allah yang memberi hadiah sesuai waktunya. Dengan begitu hatimu akan lebih damai, jiwamu akan lebih tenang, dan hidupmu akan lebih indah, sebab engkau tidak lagi mengikat diri pada dunia, melainkan hanya pada Allah semata. Dan itulah makna pasrah dalam doa dan usaha. Pasrah dalam ujian dan cobaan. Pasrah dalam ujian dan cobaan hidup. Karena setiap manusia pasti diuji, tidak ada seorang pun yang terlepas dari cobaan. Ada yang diuji dengan harta, ada yang diuji dengan kemiskinan,
Ada yang diuji dengan kesehatan, ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan kebahagiaan, ada yang diuji dengan kesedihan. Semuanya adalah ujian, hanya bentuknya saja yang berbeda. Maka pasrah adalah kunci utama dalam menghadapinya. Karena tanpa pasrah, hati akan gelisah, pikiran akan kacau, tubuh akan lemah. Tetapi dengan pasrah, hati menjadi tenang, pikiran menjadi jernih, dan tubuh menjadi lebih kuat, saudaraku. Ujian bukan tanda Allah membenci kita. Justru ujian adalah tanda cinta Allah. Karena dengan ujian kita disadarkan akan kelemahan kita. Dengan ujian kita dibersihkan dari dosa-dosa. Dengan ujian kita dinaikkan derajatnya. Maka jangan sekali-kali berprasangka buruk kepada Allah ketika diuji. Sebab ujian itu adalah bentuk kasih sayang, meski kadang wujudnya menyakitkan. Pasrah dalam ujian berarti menerima bahwa semua yang terjadi adalah ketetapan Allah. Bukan berarti kita berhenti berusaha mencari jalan keluar, tetapi kita tidak larut dalam keputusasaan. Kita tidak menolak kenyataan, kita tidak menolak takdir. Kita menerimanya dengan hati yang lapang, sambil tetap berusaha dan berdoa agar diberi kekuatan melewati cobaan itu. Saudaraku, lihatlah kisah para nabi. Mereka adalah manusia pilihan, tetapi ujian mereka jauh lebih berat dari kita. Nabi Ayub diuji dengan sakit bertahun-tahun. Nabi Ibrahim diuji dengan perintah mengorbankan anaknya. Nabi Yusuf diuji dengan fitnah dan penjara. Bahkan Nabi Muhammad SAW diuji dengan penolakan kaumnya, dengan kehilangan orang-orang terkasih, dengan peperangan yang melelahkan. Namun apa yang membuat mereka kuat? Jawabannya adalah pasrah kepada Allah. Saudaraku, kita mungkin tidak diuji seberat para nabi, tetapi kita sering merasa beban kita paling berat. Padahal jika kita mau melihat lebih luas, banyak orang yang ujiannya jauh lebih besar, namun mereka tetap tegar karena pasrah. Maka jangan biarkan ujian membuatmu lemah. Sebaliknya, biarkan ujian menjadi alasan untuk semakin dekat kepada Allah. Sebab ujian adalah jalan menuju surga. Dan orang yang pasrah dalam ujian akan mendapatkan pahala yang tidak terhitung. Pasrah dalam cobaan juga melatih hati agar tidak sombong. Ketika kita diuji dengan kekurangan, kita belajar bersabar. Ketika kita diuji dengan kelebihan, kita belajar bersyukur. Keduanya adalah bentuk ujian, dan keduanya membutuhkan pasrah. Karena kesabaran tanpa pasrah akan terasa berat, dan syukur tanpa pasrah akan mudah berubah menjadi kesombongan. Maka pasrah menjaga hati kita tetap seimbang. Saudaraku, jika hari ini engkau sedang diuji, jangan putus asa, jangan merasa Allah tidak adil, jangan merasa hidupmu paling berat. Tetapi katakanlah dalam hati, aku pasrah kepada Allah, aku serahkan semua urusan ini kepada Allah. Aku yakin Allah tahu yang terbaik untukku. Dengan ucapan itu, hati akan menjadi lebih damai, beban akan terasa lebih ringan, dan langkah akan terasa lebih kuat. Itulah keajaiban pasrah dalam ujian dan cobaan. Ia mengubah rasa sakit menjadi ladang pahala. Ia mengubah air mata menjadi doa. Ia mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Dan ia mengubah ujian menjadi jalan menuju cinta Allah. Pasrah membawa ketenangan hidup. Pasrah membawa ketenangan hidup. Sebab semua manusia pada dasarnya mencari ketenangan. Ada yang mencarinya dalam harta, ada yang mencarinya dalam jabatan, ada yang mencarinya dalam pujian manusia, tetapi semuanya tidak pernah cukup. Hati tetap merasa kosong, pikiran tetap merasa gelisah, tubuh tetap merasa lelah. Karena ketenangan sejati bukan berasal dari dunia, melainkan dari Allah. Dan pasrah adalah pintu menuju ketenangan itu. Orang yang pasrah hidupnya sederhana, tetapi hatinya lapang. Ia mungkin tidak memiliki segalanya, tetapi ia merasa cukup. Ia mungkin tidak selalu sehat, tetapi ia bisa bersyukur. Ia mungkin tidak selalu berhasil, tetapi ia tidak merasa gagal, karena ketenangannya tidak bergantung pada keadaan luar, melainkan pada keyakinan dalam hati bahwa Allah selalu bersamanya. Saudaraku, berapa banyak orang kaya yang gelisah karena takut kehilangan hartanya? Berapa banyak orang berkuasa yang cemas karena takut kehilangan jabatannya? Berapa banyak orang terkenal yang resah karena takut kehilangan popularitasnya? Semua itu menunjukkan bahwa dunia tidak pernah bisa memberi ketenangan sejati. Justru semakin banyak kita bergantung pada dunia, semakin besar pula rasa gelisah yang kita dapat. Karena dunia ini fana,
Sedangkan hati kita butuh sesuatu yang kekal, itulah Allah. Dan cara mengikat hati dengan Allah adalah dengan pasrah. Saudaraku, orang yang pasrah tidak akan mudah terguncang oleh kabar buruk, tidak akan mudah panik oleh perubahan keadaan, tidak akan mudah marah oleh ucapan orang, sebab ia tahu semua yang terjadi sudah diatur Allah. Ia tahu semua yang ia terima adalah yang terbaik menurut Allah, maka ia menjalani hidup dengan senyuman, dengan ketenangan, dan dengan penuh rasa syukur. Inilah yang membuat wajahnya teduh. Kata-katanya menyejukkan dan sikapnya menenangkan orang di sekitarnya. Pasrah membawa ketenangan karena ia memutus rantai rasa takut, takut miskin, takut gagal, takut ditinggalkan, takut sakit. Semua rasa takut itu hilang ketika hati benar-benar pasrah, karena yang ia takuti hanyalah kehilangan ridha Allah. Dan selama Allah ridha, maka semua ketakutan dunia tidak lagi berarti, saudaraku. Bukankah kita sering mendengar orang bijak berkata, orang yang paling kaya adalah orang yang hatinya merasa cukup. Orang yang paling kuat adalah orang yang hatinya berserah kepada Allah. Inilah yang dimaksud dengan ketenangan. Bukan banyaknya harta, bukan tingginya kedudukan, tetapi lapangnya hati dengan kepasrahan. Saudaraku, jika engkau ingin hidup tenang, jangan kejar dunia tanpa henti. Jangan gantungkan hatimu pada manusia, tetapi belajarlah pasrah. Katakan dalam hatimu setiap hari, aku pasrah kepada Allah, aku serahkan hidupku kepada Allah, aku jalani hari ini dengan usaha. Tetapi hasilnya aku biarkan Allah yang menentukan. Dengan kalimat itu, hatimu akan terasa lebih ringan, jiwamu akan terasa lebih damai, dan langkahmu akan terasa lebih mudah. Itulah rahasia sederhana dari pasrah, rahasia yang mampu membuat hidupmu lebih indah, lebih tenang, dan lebih bermakna. Pasrah membuka pintu rezeki. Pasrah dapat membuka pintu rezeki, karena banyak orang gelisah soal rezeki. Banyak yang sibuk mencari, banyak yang khawatir kekurangan, banyak yang takut miskin. Padahal Allah sudah menjamin rezeki setiap makhluk. Bahkan burung yang keluar pagi dengan perut kosong dan kembali sore dengan perut kenyang, semuanya diberi rezeki oleh Allah. Lalu mengapa manusia yang lebih mulia masih takut tidak mendapatkan rezeki? Jawabannya adalah karena kurangnya rasa pasrah. Saudaraku, rezeki itu bukan hanya soal harta. Rezeki itu bisa berupa kesehatan. Rezeki bisa berupa keluarga yang penuh kasih. Rezeki bisa berupa teman yang setia. Rezeki bisa berupa kesempatan beribadah. Semua itu adalah rezeki. Tetapi seringkali manusia hanya memandang rezeki sebatas uang, sehingga hatinya gelisah. Padahal jika ia mau pasrah, ia akan melihat betapa luasnya karunia Allah. Pasrah membuka pintu rezeki karena hati yang pasrah tidak serakah. Ia tidak mengejar dunia berlebihan. Ia bekerja dengan tenang, ia berusaha dengan ikhlas. Dan hasilnya Allah cukupkan, saudaraku. Berapa banyak orang yang hartanya sedikit, tetapi hatinya tenang. Berapa banyak orang yang penghasilannya sederhana, tetapi hidupnya penuh berkah. Itulah buah dari pasrah. Karena Allah cukupkan apa yang ia miliki, dan Allah berkahi apa yang ia usahakan. Pasrah juga membuat kita tidak mudah iri dengan rezeki orang lain, karena kita yakin setiap orang sudah ada bagiannya. Kita yakin Allah tidak pernah salah membagi rezeki. Kita yakin apa yang kita terima adalah yang terbaik untuk kita. Dengan begitu hati tidak lagi sibuk membandingkan, tetapi sibuk bersyukur dan berusaha, saudaraku. Bukankah kita sering mendengar ayat Allah yang berbunyi, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Di dalam ayat ini terdapat rahasia besar, bahwa ketakwaan dan kepasrahan kepada Allah adalah kunci rezeki, bukan semata kecerdikan atau kerja keras, sebab ada orang yang bekerja keras tetapi tetap merasa kurang. Ada orang yang cerdas tetapi tetap gagal, sementara ada orang sederhana yang hidupnya berkecukupan. Rahasianya adalah pasrah kepada Allah. Saudaraku, jangan takut soal rezeki, karena Allah sudah menjaminnya. Yang perlu kita lakukan hanyalah berusaha dengan sungguh-sungguh, mencari rezeki yang halal, dan setelah itu pasrah kepada Allah. Biarkan Allah yang mencukupkan, biarkan Allah yang memberkahi, biarkan Allah yang menambah jika diperlukan. Dengan begitu hati akan tenang, pikiran akan jernih, dan hidup akan lebih damai, sebab kita tahu rezeki bukan dari manusia, melainkan dari Allah semata. Pasrah menguatkan iman.
Pasrah dapat menguatkan iman. Karena iman bukan sekadar ucapan, iman bukan sekadar pengetahuan, iman adalah keyakinan yang hidup di dalam hati. Dan salah satu tanda iman yang kuat adalah ketika hati mampu pasrah sepenuhnya kepada Allah. Saudaraku, banyak orang yang mengaku beriman, tetapi hatinya masih gelisah. Banyak orang yang salat, tetapi hatinya masih takut akan masa depan. Banyak orang yang berdoa, tetapi masih ragu dengan ketetapan Allah. Inilah tanda bahwa iman masih lemah. Karena hati belum benar-benar pasrah. Pasrah adalah buah dari iman. Semakin kuat iman seseorang, semakin mudah ia pasrah. Semakin lemah iman seseorang, semakin sulit ia pasrah. Maka pasrah dan iman ibarat dua sisi mata uang, tidak bisa dipisahkan. Saudaraku, pasrah menguatkan iman karena ia mengajarkan kita untuk berbaik sangka kepada Allah. Orang yang pasrah yakin Allah tidak akan menelantarkan hambanya. Orang yang pasrah yakin Allah selalu memberi yang terbaik. Orang yang pasrah yakin bahwa apa yang tampak buruk pasti ada hikmahnya. Keyakinan ini membuat iman semakin kokoh, membuat hati semakin tegar, dan membuat jiwa semakin damai, saudaraku. Iman yang tidak disertai pasrah akan rapuh. Sekali diuji bisa runtuh, sekali gagal bisa putus asa, sekali kecewa bisa berpaling dari Allah. Tetapi iman yang disertai pasrah akan tetap kokoh meski diuji berkali-kali, tetap sabar meski doa belum terkabul, tetap bersyukur meski nikmat terasa sedikit. Inilah iman yang sejati, iman yang lahir dari hati yang pasrah. Pasrah juga membuat kita lebih dekat dengan ibadah. Karena orang yang pasrah selalu merasa butuh kepada Allah, ia selalu ingin berdoa, ia selalu ingin berzikir, ia selalu ingin mendekat, dan semakin ia mendekat semakin kuat pula imannya, saudaraku. Lihatlah bagaimana para sahabat Nabi. Mereka adalah contoh iman yang kokoh, karena hati mereka selalu pasrah. Mereka berjuang di medan perang dengan pasrah. Mereka kehilangan keluarga dengan pasrah. Mereka hidup sederhana dengan pasrah. Dan hasilnya adalah iman yang tak tergoyahkan. Inilah pelajaran besar bagi kita semua. Saudaraku, jika engkau ingin imannya kuat, belajarlah pasrah. Jangan biarkan hatimu terikat berlebihan pada dunia. Jangan biarkan pikiranmu selalu cemas akan hari esok. Tetapi biarkan hatimu bersandar pada Allah. Biarkan pikiranmu percaya pada janji Allah. Biarkan hidupmu berjalan dengan ketenangan iman. Dengan begitu engkau akan menjadi pribadi yang sabar, pribadi yang syukur, pribadi yang tegar, dan pribadi yang selalu dekat dengan Allah. Itulah buah dari iman yang disertai pasrah. Pasrah dalam kehidupan sehari-hari. Pasrah dalam kehidupan sehari-hari. Karena hidup bukan hanya tentang ujian besar atau doa panjang. Hidup sehari-hari juga syarat dengan tantangan kecil yang sering membuat hati gelisah. Misalnya ketika pekerjaan menumpuk, ketika keluarga menuntut perhatian, ketika teman bersikap menyakitkan, ketika orang sekitar tidak mengerti kita. Semua itu adalah bagian dari kehidupan. Dan disinilah pasrah diuji. Pasrah dalam kehidupan sehari-hari berarti tetap tenang saat menghadapi masalah kecil, tetap sabar saat menghadapi orang yang sulit, tetap ikhlas saat kehilangan hal-hal yang tampak penting. Pasrah tidak hanya berlaku untuk hal besar, tetapi juga untuk hal-hal kecil, karena hal kecil yang kita pasrahkan setiap hari akan melatih hati kita untuk pasrah pada hal besar, saudaraku. Jika kita mampu pasrah terhadap hal kecil, maka kita akan lebih mudah pasrah terhadap hal besar. Ini adalah prinsip sederhana namun luar biasa. Pasrah dalam kehidupan sehari-hari juga mengajarkan kita untuk bersyukur. Bersyukur bukan hanya ketika semuanya baik, tetapi juga ketika ada kesulitan. Karena kesulitan adalah tanda bahwa kita masih diuji, dan ujian adalah bentuk perhatian Allah, saudaraku. Ketika kita menunda rasa marah, menahan ego, menahan keluhan, dan menerima keadaan dengan lapang dada, maka kita sedang berlatih pasrah dan hati kita menjadi lebih tenang. Kita tidak lagi mudah tersulut emosi, kita tidak lagi mudah gelisah, kita tidak lagi terlalu berharap pada manusia. Semua harapan kita tertuju pada Allah. Inilah kekuatan pasrah dalam kehidupan sehari-hari. Ia membuat kita tetap tegar, tetap sabar, tetap bahagia, dan tetap dekat dengan Allah. Orang yang pasrah setiap hari akan menemukan kedamaian di tengah kesibukan, akan menemukan cahaya di tengah kegelapan,
dan akan menemukan kebahagiaan yang hakiki karena hatinya selalu disandarkan kepada Allah. Saudaraku, jangan pernah meremehkan pasrah dalam hal kecil. Karena dari hal kecil kita belajar menghadapi hal besar. Jangan merasa terlalu sibuk untuk pasrah. Karena hati yang pasrah adalah hati yang siap menerima setiap ketetapan. Jangan biarkan diri terlalu lelah oleh dunia. Karena pasrah akan membuat hidup lebih ringan, lebih mudah, dan lebih damai. Sehingga setiap langkah kita menjadi ibadah, setiap kata kita menjadi doa, setiap tindakan kita menjadi jalan mendekat kepada Allah. Dan inilah rahasia sederhana namun luar biasa dari pasrah dalam kehidupan sehari-hari. Pasrah menuju kehidupan bahagia dan penuh makna. Pasrah adalah jalan menuju kehidupan yang bahagia dan penuh makna. Karena kebahagiaan sejati bukan hanya dari harta, bukan hanya dari kesenangan dunia, bukan hanya dari pengakuan orang lain, tetapi dari hati yang lapang, hati yang damai, hati yang pasrah kepada Allah. Orang yang pasrah tahu bahwa dunia ini hanyalah singgah, bahwa yang kekal adalah akhirat, bahwa yang penting adalah ridha Allah. Dan ketika kita menyadari itu, hidup menjadi lebih ringan, langkah menjadi lebih mantap, pikiran menjadi lebih jernih, dan hati menjadi lebih damai, saudaraku. Pasrah mengajarkan kita untuk menerima, untuk ikhlas, untuk bersyukur, dan untuk sabar. Inilah kunci kebahagiaan. Inilah rahasia kehidupan penuh makna. Orang yang pasrah tidak akan dikuasai oleh amarah, tidak akan dikuasai oleh kesedihan, tidak akan dikuasai oleh rasa takut, karena hatinya selalu bergantung pada Allah. Orang yang pasrah tidak terlalu menuntut dunia, tidak terlalu terikat pada hasil, tidak terlalu menuntut orang lain, tetapi hatinya selalu puas dengan apa yang Allah berikan, dan ia selalu bahagia dengan ketenangan yang diperoleh dari pasrah. Pasrah juga membuat kita lebih bijak dalam menghadapi hidup. Karena orang yang pasrah melihat setiap kejadian dengan kacamata iman, ia belajar dari kegagalan, ia bersyukur dari kesuksesan, ia bersabar dari cobaan, ia tidak mudah terprovokasi oleh masalah, ia mampu memaafkan orang yang menyakiti, ia mampu bersyukur meski kehilangan, ia mampu tersenyum meski hatinya sedang diuji. Inilah kekuatan pasrah yang mengubah hidup menjadi indah. Inilah rahasia hati yang bahagia. Inilah jalan menuju kehidupan yang penuh makna, saudaraku. Jangan tunggu sampai semua baik baru bisa pasrah, tapi belajarlah pasrah dalam setiap langkah. Belajarlah pasrah dalam setiap napas. Belajarlah pasrah dalam setiap doa. Karena dari situlah kehidupan sejati dimulai. Dari situlah hati merasa damai. Dan dari situlah kita menemukan cinta Allah yang sejati, yang tidak tergantikan oleh apapun di dunia. Saudaraku, marilah kita akhiri perjalanan ini dengan mengingat bahwa pasrah bukan berarti menyerah, bukan berarti lemah, bukan berarti berhenti, tetapi pasrah adalah tanda kekuatan, tanda iman, tanda ketenangan hati. Pasrah adalah jalan bagi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sabar, lebih syukur, lebih kuat, dan lebih dekat kepada Allah. Oleh karena itu, setiap hari, setiap waktu, setiap kesempatan, marilah kita belajar pasrah. Mari kita serahkan hidup kita kepada Allah. Mari kita jalani hari dengan usaha, doa, dan pasrah. Biarkan Allah yang mengatur, biarkan Allah yang memutuskan, biarkan Allah yang menuntun, dan yakinlah bahwa dengan itu semua, hidup kita akan lebih indah, lebih damai, lebih berkah, dan lebih bermakna, sehingga kita bisa menutup hari ini dengan senyuman di hati, dengan ketenangan di jiwa, dan dengan rasa syukur kepada Allah yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana, dan Maha Penyayang. Terima kasih telah menyimak perjalanan kita. Semoga setiap kata yang kita bahas tentang pasrah kepada Allah bisa membuka hati, menenangkan jiwa, dan memberi inspirasi untuk menjalani hidup dengan lebih ringan, lebih damai, dan lebih dekat kepada Allah. Jangan lupa untuk terus berusaha, berdoa, dan pasrahkan semua urusanmu kepadanya. Karena hanya dengan itulah kita bisa menemukan ketenangan sejati. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan semoga Allah selalu membimbing setiap langkah kita. Amin.